Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya telah diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka alangkah baiknya ia memuliakan para tamunya. Dan barang siapa juga yang beriman kepada Allah dan hari akhir, alangkah baiknya ia menyambung tali persaudaraannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, alangkah baiknya ia mengucapkan kata-kata yang baik atau memilih untuk diam. Pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengaitkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan 3 perkara. Yang pertama adalah memuliakan tamu. Kemudian yang kedua adalah menyambung tali persaudaraan. Dan yang ketiga adalah berucap dengan ucapan yang baik atau memilih untuk diam. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan beberapa hikmah dari menyambung tali persaudaraan. Imam Al-Bujairimi mengatakan bahwa ada 10 hal kebaikan yang ikut serta dalam tali silaturahim, dalam menyambung tali persaudaraan. Yang pertama adalah ridho Allah. Kenapa ridho Allah? Karena menyambung tali silaturahim atau tali persaudaraan sebagaimana hadis Nabi tadi yang merupakan perintah Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka niscaya kita juga akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah idkhalus surur. Apakah itu idkhalus surur? Idkhalus surur adalah memasukkan kebahagiaan atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Dengan kita menyambung tali persaudaraan, pastinya saudara kita akan ikut bahagia. Dia akan bahagia atas persambungan yang kita berikan, atas persaudaraan yang kita kokohkan. Nah, dari sini juga ada hadis yang mengatakan bahwa idkhalus surur atau memberikan kebahagiaan kepada orang lain juga termasuk salah satu amal perbuatan yang utama. Kemudian, yang ketiga adalah memberikan kebahagiaan kepada malaikat. Kenapa demikian? Karena malaikat juga ikut senang dan bahagia ketika ada umat Nabi, ada makhluk Allah yang menyambung tali persaudaraannya dengan saudara yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah membuat syaitan itu susah atau gelisah. Kenapa syaitan susah dan gelisah? Karena kita ketahui bersama bahwa syaitan itu sangat menyukai permusuhan dan perpecahan. Sedangkan berbanding terbalik dengan kita yang suka dengan persaudaraan, mempererat persaudaraan untuk mengokohkan agama kita. Kemudian yang kelima adalah memberikan ingatan positif kepada saudara kita. Kenapa kita bisa memberikan ingatan positif? Karena dengan kita menyambung tali persaudaraan atau tali silaturahim, saudara kita akan terus mengenang kita, akan mengingat kita bahwa kita adalah orang yang baik. Bukti kalau kita orang yang baik adalah kita peduli kepada saudara kita, dengan kita usahakan persaudaraan kita tetap terjaga tanpa adanya perpecahan. Kemudian selanjutnya dengan menyambung persaudaraan, kita akan memanjangkan umur. Dapat memanjangkan umur yang insya Allah dengan panjangnya umur itu tadi, karena kita telah berbuat baik dengan menyambung tali persaudaraan, Allah juga akan memberikan keberkahan di dalamnya.
Setelah silaturahim dapat memperpanjangkan umur atau memberikan berkah berupa panjang umur, silaturahim atau menyambung tali persaudaraan juga dapat menambahkan keberkahan dalam rezeki kita. Allah senantiasa suka kepada hamba-hambanya yang mempererat persaudaraan. Allah senantiasa suka kepada hamba-hambanya yang terus berbuat baik. Dari sinilah Allah akan memberikan keberkahan dalam setiap perjalanan kita. Salah satunya adalah umur dan rezeki. Selanjutnya, selain itu, silaturahim atau menyambung tali persaudaraan juga dapat memberikan kebahagiaan kepada kakek buyut kita yang telah meninggal. Kenapa demikian? Karena ketika beliau semua yang sudah wafat melihat anak keturunannya menyambung tali persaudaraan, beliau akan senang bahwa terbukti bahwa anak keturunannya dapat bersaudara dengan baik. Anak keturunannya dapat menjaga persaudaraannya tanpa ada perpecahan dan permusuhan. Selanjutnya, tali silaturahim juga mampu menumbuhkan dan menambah kasih sayang di antara persaudaraan yang telah terjalin. Dan yang terakhir adalah bertambahnya pahala bagi orang yang telah menyambung tali silaturahim. Sudah jelas bertambah pahala karena itu adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul juga berarti perintah Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan pahala selayaknya amal yang telah kita lakukan. Pahala ini juga akan terus mengalir sampai kita meninggal. Kenapa demikian? Karena saudara yang kita terus sambungkan tali persaudaraannya akan terus mengingat kebaikan kita. Itu adalah 10 kebaikan yang disampaikan oleh Imam Al-Bujairimi. Tapi sobat, ingat, tidak hanya itu. Masih banyak lagi hadis Nabi yang menerangkan tentang hikmah-hikmah menyambung tali silaturahim. Salah satunya adalah Nabi pernah bersabda bahwa ada 3 orang yang nanti akan dinaungi di bawah arsy. Yang pertama adalah orang yang menyambung tali persaudaraan. Jadi marilah kita sambung tali persaudaraan kita satu sama lain agar kita nanti bisa mendapatkan naungan di bawah arsy, agar kita nanti bisa selamat di akhirat. Kemudian orang yang kedua adalah seorang perempuan yang telah ditinggal oleh suaminya, yang memiliki anak yatim yang ia besarkan, yang ia rawat sampai perempuan ini meninggal. Ia juga akan mendapatkan naungan di bawah arsy. Dan yang ketiga adalah orang yang memasak atau membuat makanan, kemudian mengajak anak yatim dan orang miskin untuk makan bersamanya. Dalam artian ini adalah orang yang mau bersedekah ya teman-teman. Terakhir, saya tambahkan satu hadis Nabi untuk penyemangat kita agar kita senantiasa menjaga tali persaudaraan kita. Di mana Nabi pernah datang ke surga, kita tahu bersama bahwa Nabi pernah masuk ke surga, dan di sana Nabi melihat bahwa ada rumah yang megah dan mewah, yang dibangun dari intan, berlian, yakut, yang berkilau pastinya. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, untuk siapakah rumah ini dibangun?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Rumah ini dibangun untuk orang-orang yang menyambung tali persaudaraannya. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang ramah kepada anak yatim, orang-orang yang bangun di tengah malam dikala orang lain sedang tidur." Maka dari itu teman-teman, janganlah kalian lelah, janganlah kalian putus asa untuk menyambung tali persaudaraan. Karena dengan menyambung tali persaudaraan saja, kita sudah mendapatkan banyak sekali hikmah dan berkah dari itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.